Shalom aleihim bisem Yesua Hamasyah. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Saya akan membahas sebuah tema ya, mu'alaf tukang gaduh. Mu'alaf yang tukang gaduh ada. Mu'alaf ini kan ceritanya katanya mantan Nasrani. Yang jelas bukan mantan Kristen, karena dia tidak percaya Yesus Kristus satu-satunya Allah. Mu'alaf tukang gaduh, ya toh. Katanya mantan dari Nasrani. Ada yang mantan pendeta ya. Bikin apa? Bikin tayangan-tayangan gaduh. Mantan pendeta tobat jadi mu'alaf. Karena mendapati kenyataan Yesus itu bukan Tuhan. Itu waktu jadi pendeta buta huruf, nggak bisa baca. Jadi mu'alaf yang mantan pendeta disetting katanya, saya jadi mu'alaf itu karena di dalam kekristenan tidak menemukan bahwa Yesus itu Tuhan. Itu buta huruf itu pendetanya itu. Mantan pendeta buta huruf jadi mu'alaf buta huruf. Ya. Bertaburan ayat Alkitab, Yesus Tuhan, Yesus Allah, Yesus satu-satunya Allah. Ya. Lalu mu'alaf tukang gaduh ini bikin settingan lagi ya toh. Yesus sampai hari ini tidak pernah disalib ya toh. Yesus itu gagal disalib lalu hidup sampai sekarang katanya. Itu siapa Pak? Mu'alaf. Berarti mantan orang ngaku sebagai Nasrani, betul. Lah itu mu'alaf buta huruf itu. Karena dia tidak bisa membaca ayat Alkitab. Hanya tujuannya apa? Bikin heboh. Jadi perhatikan baik-baik, mu'alaf tukang heboh itu memang ada. Dan itu mu'alaf buta huruf. Ya, mu'alaf tukang heboh. Ya, silahkan tanya ke HTD. Pertanyaanmu, setiap pertanyaan 1 menit selesai kalau sama HTD. Tuduhanmu Yesus tidak disalib 1 menit selesai. Tidak ada kebangkitan Yesus 1 menit selesai. Yesus gagal disalib 1 menit selesai. Isa itu bukan Tuhan lah, itu kan Isa tempat kamu yang lahirnya di bawah pohon pisang, yang ibunya adalah Miriam kakaknya Musa, ya. Itu Isa yang beda dengan Isa Al-Masih di dalam Alkitab bahasa Arab. Kalau kamu mau membandingkan, bandingkan dengan Alkitab bahasa Arab. Tulisannya sama-sama Arab sana ya. Kalau Isa yang lahir di bawah pohon pisang, yang ibunya namanya Miriam kakaknya Musa, ya jelas dia bukan Tuhan. Tapi kalau Isa Al-Masih yang lahir di kandang keledai atau kandang lembu atau kandang babi, ya tidak pernah ada Yesus lahir di kandang domba, tidak ada ya. Yang ada palungan di kandang itu, palungan yang disiapkan oleh tuannya di kandang itu hanya keledai, lembu dan babi. Sedangkan palungan yang disiapkan di sumur jauh di sana ya. Di sumur itu dibikin palungan juga, itu untuk kambing juga, untuk unta juga ya. Ya, tetapi kambing tidak disediakan palungan di kandang, sedangkan Yesus lahir di kandang. Kandang yang ada palungan. Pilihannya menurut Alkitab hanya keledai, lembu dan babi. Jadi tidak pernah ada Yesus lahir di kandang domba, itu nggak pernah ada itu. Apalagi lahir di bawah pohon pisang, di bawah pohon kurma, nggak ada itu. Ya. Jadi ini mu'alaf memang tujuannya bikin gaduh, ya. Ya, Yesus bukan Tuhan katanya. Lah kamu mu'alaf buta huruf, baca ayat Alkitab. Contoh ayat Alkitab Yesus Tuhan itu di mana Pak? Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa namanya siapa? Yesus Kristus. Juru selamat namanya siapa? Yesus Kristus. Tuhan namanya siapa? Yesus Kristus. Dari kapan Yesus Kristus itu jadi Allah, jadi Tuhan, jadi juru selamat? Sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Kamu buta huruf, nggak bisa baca Yudas 1 ayat 25. Contoh lain, kisah 10 ayat 15. Apa yang dinyatakan halal olehku, oleh Allah, tidak boleh kamu nyatakan haram. Wahyu 1 ayat 8, Yesus berkata, aku Tuhan Allah.
Wahyu 21 ayat 7, Yesus berkata, kelak nanti di Yerusalem baru aku jadi Allah. Ya. Wahyu 11 ayat 15 ayat 17, Yesus Tuhan Allah. Ya. Nanti semua menyembah kepada Yesus, ya. Ya, clear? Mau cari ayat apa? Yesus itu Tuhan iya, Allah iya, juru selamat iya, satu-satunya disembah di surga iya. Kamu mau cari ayat apa? Tapi menurut kami tidak disalib dan gagal disalib, disamarkan sama Yudas. Itu kan karena memang tujuannya bikin gaduh. Ya, mu'alaf tukang gaduh. Ya, tanya ke HTD 1 menit selesai. Ya, ayo kita pelihara toleransi ya. Tidak perlu Anda mengatakan seperti itu. Yesus bukan Tuhan katanya. Buta huruf kamu. Baca ayat Alkitab. Wah, HTD ini kan. Iya, mu'alaf buta huruf kok. Katanya ngaku dulu aku pendeta di. Ya, kalau kamu pendeta mestinya ngerti baca Alkitab dong. Ya, HTD sudah ngasih tahu nih ya. Yudas 1 ayat 25 dibaca, Kisah 10 ayat 15 baca, Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 7, Wahyu 21 ayat 6, Wahyu 11 ayat 15 dan ayat 17. Mau minta berapa? Berapa puluh ayat yang mengatakan Yesus Tuhan, Yesus Allah, Yesus juru selamat, satu-satunya Allah di surga, satu-satunya disembah di surga. Ya, memang tujuanmu ingin bikin gaduh ya Bapak Ibu Saudara. Ternyata mu'alaf tukang gaduh itu ada. Ya, dan settingannya seperti itu, ya loh. Ya, sebentar nanti juga mantan pendeta. Pak, tak kasih tahu ya, mau pendeta mau buruh di mata Allah sama. Ya, di mata Allah sama. Tidak berarti kalau orang pendeta mu'alaf itu lebih hebat, tidak ya. Sama-sama keluar dari kekristenan, sama binasa. Mau buruh mau buruh tani ya menyangkal keimanan pada Yesus ya binasa ya. Jadi tidak perlu seperti itu. Contoh nih HTD ya, tanpa koar-koar sudah membaptis berapa? Dari luar Kristen sudah membaptis berapa? 197. Tanpa koar-koar, dan saya tidak mau untuk dikoar-koarkan karena kami jaga rahasia. KTP-nya kan belum Kristen. Ya, di depan Allah sama Pak, mau buruh, mau artis, sama. Selamat mah selamat, binasa mah binasa. Gitu ya. Tujuannya memang bikin gaduh. Jadi silahkan para mu'alaf ya, kalau kamu buta huruf tanya ke HTD. Ya, kalau kamu buta huruf ya sampai mengatakan Yesus tidak disalib. Ya, emangnya kamu buta huruf nggak bisa baca? Ya, Yesus tidak bangkit, emangnya kamu buta huruf? Yesus bukan Tuhan, emangnya kamu buta huruf? Kan di Alkitab ada, kalau dikasih tahu dibaca. Tapi kan nggak bikin gaduh Pak, memang tujuanmu untuk itu, untuk bikin gaduh gitu. Ya, clear? Saudara-saudaraku para mu'alaf, ayo kita rajut ya, kita rajut toleransi antar umat beragama ya. Sebelum kamu membuat statement gitu, Yesus tidak disalib, tanya ke HTD 1 menit tak kasih ayatnya. Kalau ada ayat Alkitab kamu tidak bisa bantah. Ya. Yesus tidak bangkit, tak kasih ayatnya. Yesus itu bukan Tuhan, tak kasih ayatnya. Yesus bukan Allah, tak kasih ayatnya. Yesus tidak disembah di surga, tak kasih ayatnya. Kalau sudah dikasih ayat, kamu nggak bisa bantah. Kita toleransi saja, ya toh. Dan tingkah lakumu yang bikin gaduh ini tidak membuat namamu moncer, ya toh. Tidak, malah orang pikir ya ini mah sama bikin gaduh sama si Udin itu ya. Ya, nanti sama-sama lagi pakai lipstik lagi. Ini lipstik lagi jadi trending topik ini ya. Pendeta pakai lipstik, mu'alaf juga pakai lipstik juga ya. Bikin gaduh doang ya. Kita rajut ya, toleransi ya. Tidak usah ngurusin keyakinan lain ya. Tidak usah membuat statement terhadap keyakinan lain ya. Udah imani kamu. Kalau kamu mau tanya ke sini, nggak bikin gaduh kalau ke HTD. Mau 3 jam kita dialog, nggak akan ngegas kalau sama HTD. Nggak akan bikin gaduh. Coba kamu dialog sama Nasrani, baru 2 menit udah ngegas.
Gitu. Kalau sama HTD santai, tanya dijawab pakai Alkitab. Aku nggak pernah nyinggung-nyinggung kitabmu. Sama masih begitu. Ya, kita kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Ya, kepada para mualaf yang kerjaannya bikin gaduh doang, yang masih buta huruf, nggak bisa baca, tanya ke HTD sebelum kalian membuat statement yang cuman mengolok-olok ya. Ya, tidak perlu kalian ngurusin keyakinan orang lain ya. Ya, wong kita beda kok. Tuhannya beda, Allahnya beda, surganya beda, nabinya beda, kitabnya beda, cara masuk surga beda. Mau cari sama kayak apa, lalu kamu mengolok-olok. Ya, aku kan dulu mantan pendeta. Kalau mantan pendeta bisa baca dong, nggak buta huruf. Iya pak, wah kalau sama HTD sing ada lawan. Nah iya, kamu bikin gaduh melulu. Tetap pelihara toleransi ya, saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki, jangan membuat statement-statement yang menghakimi keyakinan lain ya. Imani keyakinanmu ya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya, amin.